Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita bisa bermuajahah dalam majelis ilmu, majelis yang insyaallah Allah muliakan dan Allah berkahi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang senantiasa diberkahi dan menjadi bagian dari amal soleh yang insyaallah akan berguna bila mana kita tinggalkan dunia yang fana ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan ke hariban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bilafzin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang berbahagia, alim ulama, cari pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid beserta jajaran yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak kami panggil nama. Semoga kita semua Allah limpahkan rahmat dan barakahnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, hari Rabu malam Kamis ini kita mengulas, sharing, berbagi seputar masalah fikih muamalah. Ya, rencana malam ini Al-Fakir ingin membahas materi bahasan seputar masalah riba. Namun sebelum kita lanjut, mungkin ada hal yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian terlebih dahulu, atau materi yang sebelumnya. Sebelum kita masuk ke bahasan berikutnya, mungkin kami persilakan biar waktunya lebih agak lapang ya. Kalau ada yang mau sharing, bertanya dulu. Kalau tidak, kita lanjutkan materinya tentang masalah tentang seputar riba di dalam Islam. Karena kita sudah bahas materi akad jual beli dan kita sudah tuntaskan sebelumnya materi tentang hutang. Malam ini kita lanjutkan materinya tentang terkait dengan riba, karena memang riba itu nanti masuk kepada hutang dan riba ada dalam perkara jual beli. Nah, namun sebelumnya kalau ada yang mau sharing, bertanya, kita buka dulu sesi tanya jawabnya supaya ada yang terganjal di hati di waktu yang singkat bisa dimaksimalkan. Baik, silakan. Kalau tak ada dilanjut. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, sama apakah ini akad jual beli atau akad hutang? Yang kedua, kata Bapak kemarin itu kalau kita berhutang harus tahu jenis barangnya, ya kan? Harus tahu jangka waktunya, harus tahu jelas apanya, jaminannya dari mana, kan? Nah, dalam hal ini itu persyaratan itu tidak terpenuhi kalau berhutang, ya kan? Karena dari total 100.000 itu jenis barangnya macam-macam, ya kan? Nah, jadi kan kita tahu satuannya, ya kan? Satuan dari barang-barang yang dihutangkan, ya kan? Nah, jadi dalam ini dalam praktek hari ini bagaimana Pak ya? Ya. Ada ibu-ibu, ada? Orang belanja di warung, ketika belanja dia pilih jenis barang, anggaplah total dari barang diambil 100.000, cuma dia bawa uang 50. Nah, bolehkah
demikian, dia bayar 50 saja dan 50-nya utang. Nah, gitu. Ada? Baik, dalam hal ini sebenarnya lazimnya kita tidak masalah, Pak. Jadi akad transaksinya itu adalah jual beli. Sebagian dengan, makanya diperjelas di situ. 100.000. Ini uangnya saya beli ini secara tunai 550. Dan 50-nya itu karena uang tidak cukup dibuat bond. Dibuat bond. Bondnya itu berarti jual belinya tidak tunai, tapi akadnya jual beli. Masih dalam satu akad. Transaksinya jual beli. Cuma jual belinya tidak secara tunai. Kedua-duanya akadnya sah, boleh. Fakta demikian, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena memang akadnya kan satu itu sebenarnya, jual beli. Ya, cuma ada yang tunai, ada yang tidak tunai. Seperti yang kita udah bahas sebelumnya, jual beli itu ada yang secara bertempo, ada jual beli secara mutlak. Ya, mutlak itu dia serahkan uangnya, dia terima barangnya. Tapi ada juga jenis jual beli secara tempo, maka dia harus jelaskan. Yang paling penting itu dijelaskan. Penjelasan pertama, ya, penjelasan pertama itu tadi dia jelaskan ini jual beli barang ini harga sekian. Nah, maka yang 50-nya dia tempo. Karena kan akadnya jual beli satu itu sebenarnya, Pak. Cuma dia punya uang duit 50 dan 50-nya dia catat cash bond. Cash bondnya atau dia buat apalah, apa namanya, dicatat dalam buku hutang. Maka hukumnya boleh yang seperti itu. Dia tidak kategori hutang, tapi dia memang sebenarnya jual beli, tapi jual belinya tidak secara tunai. Ya, insya Allah hukumnya boleh, karena memang dijelaskan berapa hutangnya kan. Dia tidak tunainya itu apa. Yang tidak boleh dalam hal ini kalau dia barangnya nanti barang-barang ribawi. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, begitu Pak kira-kira. Yang lain? Tuh, ya Bu. Salam. Ibu itu PNS, sudah itu? SK-nya digadaikan. Untuk uang dipinjamkan untuk saudaranya, membantu saudaranya. Jadi baik. Ibu yang PNS tadi. Nah, yang berhutang itu pertama harus didudukkan hukum hutang. Yang kedua, lunaskah hutangnya dengan kondisi seperti kasus tadi. Ya. Yang ketiga, apakah ahli waris wajib membayar? Nah, kayak gitu. Pertama, kalau hukum hutang kan udah jelas. Hutang itu kemarin kan ada 3 syaratnya akan boleh kan. Pertama, si debitur berniat melunasi. Karena ada kan 2 hadis yang membolehkan, ada yang mencela. Maka menurut para ulama atau menurut Imam Taqiyuddin itu, misalkan beliau mengatakan ikmal dalilain aula, mengamalkan 2 dalil yang bertentangan itu lebih utama. Ihmal ahaduhuma bil kulliyah, daripada meninggalkan semua dalil itu. Maka dari dalil memuji mencela lahir 3 syarat, 3 ketentuan.
hukum hutang akan tetap boleh dengan 3 ketentuan. Pertama, yang berhutang berniat melunasi. Yang kedua, yang berhutang si debitur dia punya agunan jaminan, seperti Nabi pernah berhutang. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin farhanahu dir'ahu. Bahwasanya Nabi mengutang membeli makanan dengan orang Yahudi dengan tempo, artinya jual belinya itu tidak tunai. Farhanahu dir'ahu, beliau jaminkan baju besinya. Nah, jaminan baju besi inilah yang menjadi keyakinan kita kalau hutang kita itu bisa kita lunasi. Andaikan ada kondisi tertentu kita tak bisa melunasi, maka agunan tadi, rohan tadi itu menjadi penebus nanti hutang. Dijual, dapat uangnya, bisa hutangnya dilunasi. Maka ini syarat kedua, ketentuan kedua. Yang ketiga, hutang itu dibenarkan syariat. Hutang yang dibenarkan syariat, hutang yang boleh menurut syariat, hutang yang tidak melanggar syariat. Pertama, hutang itu jelas tidak batil. Yang kedua, tidak fasad. Sederhananya, akad hutang itu tidak mengandung riba misalkan. Nah, maka kita lihat kasus ibu tadi. Ini kita uraikan kasusnya, Bu, faktanya. Bagaimana hukum hutang seorang yang berhutang, si debitur, dengan ada syarat-syarat tadi? Maka akad hutangnya itu fasad, tidak sah. Tidak sah. Tidak sahnya apa? Karena ada riba. Maka uang yang dia miliki itu tidak halal. Kalaupun halal, pokoknya. Kalau dia kembalikan hanya pokoknya. Ribanya itu kalau dia tetap bayar maka hukumnya haram. Dia hutangi berapa? Misalkan 100 juta dengan bunga sekian persen, maka ada kewajiban itu cuma 100 juta. Bunga kelebihan itu kalau tetap dia bayar maka hukumnya haram. Tapi Ustadz kan di awal sudah disepakati. Maka kata Nabi, itu kan sudah menjadi syarat ketentuan. Kata Nabi, jangankan ini ya, syarat yang satu, mi'ata syaratin fabatil. Jika akad transaksi itu ada 100 syarat sekalipun, maka 100 syarat itu hukumnya batil. Artinya syarat itu tidak dipakai, tertolak. Sehingga hutang yang tadi 100 juta dengan plus bunga sekian persen, maka hutangnya wajib dibayar, pokoknya 100 juta, bunganya haram untuk dibayar. Tapi kan disepakati di awal. Sepakatan di awal itu batil. Kenapa? Karena syaratnya melanggar syariat, melanggar kitab Allah, ya, melanggar kitab Al-Quran dan As-Sunnah, maka syarat itu batil. Sehingga membayar riba mutlak tak boleh dibayar, meski bapak ibu tanda tangani di awal. Tapi hutang 100 juta tadi itu mesti dibayar. Kalau dia meninggal, ahli warisnya yang bayar. Kalau ahli waris tak ada yang mampu, maka disinilah urgensi pentingnya pemimpin dalam Islam, Pak. Nabi mengatakan dalam sabdanya, jika yang meninggal punya harta, maka itu li ahlihi, milik ahli warisnya, milik keluarganya. Maka kalau yang meninggal punya hutang, maka aku yang akan melunasi hutangnya. Coba, Pak. Ini tugas pemimpin dalam Islam, tidak main-main. Kalau ada yang meninggal punya hutang, keluarganya tak mampu lunasi, untuk menebus hutang ini jangan besok bermasalah di akhirat, maka pemimpin hadir melunasi hutang yang bersangkutan. Ketemu hari ini. Nah, persoalan uang dia pakai tidak pakai, yang berakad yang bersangkutan, Bu. Mohon maaf, ibu yang X tadi, ibu si A, ibu A tadi yang menjaminkan SK-nya, yang berakad kan dia. Ya, berakad kan dia. Nah, itu kasus kedua. Maka ini
Ini persoalan kasus pertama, fakta hutang yang hari ini itu mengandung unsur batil dan fasad, mengandung unsur yang melanggar syariat. Maka dari itu Bapak Ibu yang berbahagia, ini akan mengantarkan kita pada transaksi yang dimurkai oleh Allah, salah satunya ngeriba. Makanya untuk menghindari riba hari ini salah satunya hindari tabiat atau kebiasaan berhutang. Itu yang pertama. Kalau kita udah ngutang itu tidak terelakkan. Makanya mulailah dengan apa adanya. Kecuali gimana Ustadz kalau hutangnya tak melanggar syariat, tidak ada syarat-syarat yang batil tadi, kembali kepada hukum asal boleh, berarti terpenuhi 3 ketentuan tadi, maka hukum hutang boleh. Tapi kalau melanggar 3 ini, hukum hutangnya tidak boleh. Jadi fakta yang pertama tadi hukum hutang kita dudukkan. Jadi kalau dia berhutang 100 juta plus bunga, maka kewajiban dia membayar hutang itu cuma 100 juta. Fakta kedua, yang bersangkutan ini meninggal. Ini meninggal yang berhutang. Saudaranya tidak masuk loh Bu di sini. Kenapa saudaranya tidak masuk? Pertama, saudaranya tidak terlibat dalam akad hutang. Muamalah itu, akad itu, haramnya akad siapa yang terlibat. Kalau dia terlibat, yang terlibat itu. Satu contoh, misal si ayah dapat uang dari riba atau dapat uang dari akad yang tidak sah. Tapi si ayah dari uang yang tidak sah tadi dia nafkahi anaknya, si A, si B, si C, termasuk istrinya. Pertanyaannya, apa hukum uang yang didapat si ayah dan bagaimana hukum uang yang diperoleh oleh istri dan anak dari ayah? Ini 2 hukum yang beda, Pak. Si ayah dapat uang dari riba, hukumnya haram. Karena tegas wa Allahul bay'a wa harramar riba. Al-Baqarah 275, 278, 279 dan banyak pula hadis yang lain menjelaskan larangan riba. Maka si ayah mutlak hukumnya riba itu haram. Si istri dan si anak dapat uang dari si ayah. Makanya akadnya apa nih? Maka berpindah harta karena akad. Si ayah menerima harta berpindah dari orang lain, dari si instansi tertentu ke si ayah, itu lewat riba, maka ayah mendapatkan harta haram. Tapi si ayah memberikan ke anak, ke istrinya, si istri dan anak-anaknya, si ABC itu dapat harta dari si ayah. Si ayah kewajiban menafkahi, anak menerima harta lewat nafkah halal. Si istri dapat harta dari suami karena nafkah halal. Maka dalam hal ini si ayah yang berdosa, si istri dan anak tak berdosa. Kenapa? Karena ini harta yang haram karena akad. Ingat Bu, harta yang haram karena akad. Beda kalau harta haram karena milik orang. Harta haram karena zat, misalkan bangkai, si ayah tak boleh, istri dan anak-anaknya juga tak boleh. Harta diperoleh dari milik orang lain, misalkan korupsi, si suami tak boleh, si ayah nih tak boleh, si istri dan anak-anak juga tak boleh. Kenapa? Karena itu hartanya haram disebabkan kecurangan karena korupsi milik orang lain. Tapi kalau haramnya karena akad, si ayahnya mendapatkan harta dari akad yang tidak sah, maka si ayah yang berdosa. Tapi si anak dapat harta dari ayah karena nafkah. Si istri dapat harta dari suami karena nafkah, maka si istri ada mendapatkan harta dengan cara yang halal. Cuma istri dan anak-anak punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Kenapa? Karena kita ingin di dunia bersama, di akhirat juga bersama. Suami istri rumah tangga itu Bu, tak sekedar dunia kita harapkan.
dunia bersama, di akhirat bersama. Takkan mungkin ini akan bersama kalau anak dan suaminya soleh, sementara anak dan istrinya yang soleh, solehah, tapi si ayah, si suami tidak soleh. Ini tak akan bersama tempatnya. Seperti Fir'aun dan Aisyah, istri Fir'aun, wanita yang solehah, Fir'aunnya mengaku Tuhan. Tempat tidak sama. Maka kewajiban istri, anak-anak mengingatkan. Makanya kayak tadi, ibu yang berhutang, ibu itu yang nanggung. Kalau akadnya haram, ibu itu yang berdosa. Saudaranya tidak terlibat di akad, maka saudaranya tidak masuk dalam hal ini. Nah, bagaimana sementara ibu ini meninggal? Apakah sudah lunas hutangnya? Ini, hutang itu lunas atau tidak tergantung sumber uangnya dari mana. Kalau uangnya halal, maka hutangnya halal, lunas. Atau yang memberi hutang memaafkan, lunas. Si A ngutang dengan si B, si A nih ngutang dengan si B, si A nya meninggal, maka kewajiban ahli warisnya melunasi dari uang yang al-makah, lunas hutangnya, uangnya halal. Atau si B nya memutihkan hutang si A, maka si A tadi tidak ada lagi beban hutang. Kamu gitu. Nah, persoalannya ketika orang berhutang ke salah satu lembaga, ketika dia meninggal dianggap lunas. Pertanyaannya, lunasnya diputihkan atau ditanggung oleh yang lain? Faktanya tidak diputihkan, berarti kan satu kemungkinan tidak lunas. Lantas kok bisa lunas? Karena dibayarkan, di backup oleh asuransi. Nah, maka dalam hal ini ibu bapak yang berbahagia, kita dudukkan lagi apa hukum asuransi. Asuransi itu singkat cerita, akadnya yang terjadi tidak pada barang, tidak pada jasa. Akad kalau tak pada barang, tidak pada jasa, maka akadnya tidak sah. Kalau pada barang ada wujudnya, jual air, nih air, jual handphone, nih handphonenya, jual lampu, nih lampunya, jual rumah, nih rumahnya, berarti itu akad pada barang. Asuransi jelas tidak pada barang, karena tidak pernah menawarkan barang. Maka kemungkinan kedua, akad asuransi itu terjadi pada jasa. Tapi ingat, yang namanya jasa langsung bisa dimanfaatkan setelah akad terjadi. Contoh, akad atas manfaat atau jasa, misalkan menyewa mobil, rental mobil 10 hari, anggaplah sehari 300.000, 10 paketnya 3 juta misalkan. Saya pakai paket 10 hari 3 juta, oke, silakan. Kalau sudah terjadi kesepakatan, mobil langsung bisa kita dapatkan manfaatnya tanpa menunggu itu ini. Jasa tukang potong rumput, berapa nih luas halaman saya nih? Jasa motong rumputnya 150.000. Oke, kapan saya tolong potong, nanti saya siapkan uang 150.000. Langsung kita bisa dapat manfaatnya. Pertanyaannya, asuransi benarkah di jasa? Contoh asuransi jiwa. Apakah Bapak Ibu setelah berakad langsung bisa dapat manfaatnya? Tidak, menunggu mati. Ini artinya apa? Yang diakadkan bukan jasa, yang diakadkan resiko. Resiko itu sesuatu yang ini apa namanya, sesuatu yang gor, tidak jelas. Mati itu pasti, cuma kapan kita mati itu tak jelas kapan. Badan sehat lagi, kayaknya belum besok, ternyata subuh udah berangkat. Oh, sakit-sakit menahun, sudah tergolek aja, orang udah pada nengok, yang nengok pada menangis, udah sedih. Ternyata setahun kemudian sembuh, sehat. Ini resiko, Pak. Namanya kalau dalam bahasa akidah itu qada, takdir. Ini tidak bisa diakadkan takdir.
Asuransi itu tidak di barang, tidak di jasa. Mengakadkan sesuatu tidak pada barang atau jasa, ini akadnya tidak sah. Maka hasil yang diperoleh dari harta yang tidak sah, maka hukumnya juga tak halal. Oleh karena itu, hak dari ibu yang meninggal tadi atas asuransi sesuai dengan premi yang dia bayar. Andaikan preminya dia bayar 10 juta, dia punya hutang 20 juta lagi, ya, dia punya hutang 20 juta, dibayar dari premi 10 juta, maka dia itu kalau diasuransi kan udah dianggap selesai. Sebenarnya dia punya lunasnya hutangnya cuma 10 juta. 10 juta lagi, itu nama diistilahkan orang bayar hutang tapi hutang tak lunas. Kenapa? Uangnya tidak halal. 10 juta kenapa halal? Uang dia premi. Sama Bapak Ibu bayar pajak, ada asuransi kan, asuransi jiwanya kan, kecelakaan sekian-sekian. Nah, ternyata mengalami kecelakaan, bisa diurus, diklaim di asuransi. Pertanyaan, berapa yang Bapak Ibu hak Bapak Ibu dalam asuransi itu? Sesuai premi yang Bapak Ibu bayar. Makanya beda menghukumi asuransi secara umum dengan jam sostek dulu, sejenis asuransi. Kalau jam sostek itu duit Bapak Ibu, waktu aktif kerja di store dikumpulkan, nanti dipakai duit itu. Hukumnya berbeda dengan asuransi jiwa, hukumnya berbeda dengan asuransi kecelakaan, asuransi organ tubuh, asuransi suara dan lain sebagainya. Nah, ntar Bu, terakhir itu, apakah ahli waris wajib melunasi? Kalau masih ada hutang wajib, cuma kemana mau lunasi? Ini susahnya Bu. Makanya kasus yang seperti ini dilematis. Oleh karena itu disinilah pentingnya salah satu kenapa kita pahami ini, kajian ini Bapak, supaya kita jangan masuk ke ranah itu. Kalau udah masuk seperti ini susah mau menyelesaikan. Bapak Ibu bawa duit misalkan keluarga bawa duit 10 juta, ini saya keluarga saya masih punya utang, menurut yang saya pahami punya utang, takkan mau nerima orang itu. Utang Bapak Ibu udah lunas tapi masih terhutang, gimana? Kalau menurut yang saya pahami begitu. Karena dari bahasannya dia lunas bukan diputihkan, tapi dia lunas karena dibayar dari asuransi. Sementara asuransi itu akadnya tak sah, batil. Akad yang batil hasilnya tidak halal. Kalau hasilnya tidak halal berarti tidak bisa digunakan. Kan ruwet jadinya Bu, masalah jadinya, semeraut jadinya, sakit kepala awak jadi. Nah makanya yang tepatnya Ibu tadi didudukkan lagi berapa hutangnya. Syukur-syukur cicilan dia selama ini, dia ngutang 100 juta, anggaplah persenannya berapa, 10 juta misalkan begitu, berarti 110. Syukur-syukur dia sudah bayar cicilan hutangnya 100 juta, tinggal bunganya yang belum. Kalau itu terjadi berarti hutangnya udah lunas. Kenapa? Karena kewajiban membayar hutang itu hutang pokok, bunganya tidak wajib dibayar. Justru kalau dibayar itu jadi haram. Begitu Bu. Keluarga yang tadi gimana kewajibannya? Kalau memang ada mungkin kan bisa dilunasi, bisa lunasi. Tapi secara hukum syara, keluarga yang tadi, saudaranya kalau ahli waris, kalau punya hutang dia yang lunasi kalau dia mampu. Ketika ahli waris ini tidak musibah, ahli musibah yang meninggal ini tidak ada punya harta, kan keluarga yang melunasi.
Kalau persoalan ini kan punya harta, minimal kan dari cicilan pensiunnya kan. Nah, jadi persoalannya bukan di situ, persoalannya dari sisi lunaskah hutang ini. Dari asuransi, asuransi batil, hartanya haram. Ibu tadi apa? BPJS itu jelas Bu, kronologisnya begini. Di dalam Islam menurut Abu Ala Al-Maududi ada 6 kebutuhan pokok dijamin negara. Namanya kebutuhan primer: sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keamanan. 3 dijamin langsung oleh negara. Apa maknanya langsung? Negara menyediakan langsung berupa sarana dan fasilitas. Apa itu? Pendidikan, kesehatan, keamanan. Pendidikan menyediakan sekolah, memungkinkan gratis atau tidak murah. Kesehatan juga gitu, gratis atau murah. Keamanan dijamin. Ada kebutuhan yang tidak langsung dijamin. Apa makna tidak langsung dijamin itu? Yang bersangkutan disuruh memenuhi dulu. Ternyata dia udah bekerja, tak mampu memenuhi, keluarganya memenuhinya. Ternyata keluarganya tidak ada yang mampu bisa memenuhi, maka disinilah negara akan hadir memenuhinya. Ibu bapak mungkin dengar kisahnya Sayyidina Umar malam-malam di tengah malam memikul gandum diantar ke rumah seorang janda 2 anak yang kelaparan. Itu bentuk jaminan negara atas rakyatnya, penduduk di suatu negeri yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok akan barang, sandang, pangan, papan. Ini dipenuhi tidak secara langsung. Artinya apa? Ada yang langsung, pendidikan, kesehatan, keamanan. Termasuklah satunya kesehatan. Nah, pertanyaannya misalkan di BPJS. BPJS itu sebenarnya asuransi. Ibu baca, bapak baca nanti dalam undang-undang JKN. Itu sebenarnya jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja. Ini kan sebenarnya asuransi. Hukum asuransi tadi udah jelas. Tapi persoalannya, faktanya kalau BPJS itu kita berakad tidak dengan swasta, kita berakad dengan negara. Dalam Islam negara harus menjamin ini, memberikan cuma-cuma. Namun faktanya negara hari ini dengan lewat program BPJS tetap mewajibkan rakyatnya bayar premi. Bahkan di dalam undang-undang ditetapkan kalau tidak bayar premi dikenakan denda. Kalau akadnya itu transaksinya terjadi antara kita dengan swasta, lembaga yang bukan negara, maka akadnya jelas batil. Kalau di sini di BPJS itu berakadnya dengan lembaga yang mengatasnamakan negara, representatif dari negara. Intinya ini program negara. Dalam Islam harusnya gratis. Ya kan? Dengan memberikan pelayanan lewat BPJS itu sebenarnya udah benar. Yang masalahnya di mana? Bapak Ibu diminta premi di situ. Andaikan premi ini dihapus, denda tak tentu tak ada, maka BPJS itu benar solusi. Tapi persoalannya tidak. Bapak Ibu wajib bayar premi. Karena wajib bayar premi, Islam menetapkan itu dikasih wajib, cuma-cuma bentuk kewajiban negara terhadap rakyat dalam memenuhi kebutuhan pokok akan jasa pendidikan, kesehatan, keamanan. Tapi diminta premi, maka hukumnya di sini kezoliman. Ditambah lagi telat kena denda, kezoliman yang kedua. Hukumnya jelas tak boleh. Tapi gimana Ustaz? Udah terlanjur, ya udahlah. Makanya Bapak Ibu yang saya muliakan, kondisi hari ini yang sering saya sampaikan. Kalaulah umat Islam ini mau membahas aspek politik,
membahas aspek ekonomi yang itu dijadikan Islam sebagai standarnya, maka umat Islam ini sadar kalau dia sedang bermasalah. Maka dari itu tidak cukup Bapak Ibu dengan sholatnya kita, tidak cukup Bapak Ibu dengan puasa ibadahnya mahdohnya kita. Sementara di sisi lain, baik kita sadari atau tidak, baik kita sengaja melakukan atau dengan keterpaksaan tadi, kita melakukan kemaksiatan. Maka dari itu di sini pentingnya, poin pentingnya, kalau kita bicara masalah takwa, ketakwaan itu tidak cukup sekedar individu, tapi takwanya mesti kolektif. Takwa individu mesti lahir pribadi yang soleh, ibadahnya mantap, solatnya terjaga, tak hanya di rumah tapi di masjid berjamaah, puasanya luar biasa, tak hanya wajib tapi sunnah, qiyamul lailnya, umroh, haji dan lain sebagainya, mahdohnya terjaga. Ini lahir pribadi bertakwa, individu yang bertakwa. Ini ketakwaan secara personal, pribadi. Tapi ada ketakwaan yang kedua, ketakwaan secara kolektif. Ini yang tak terbentuk hari ini, Pak. Kalau orang sholat, Masya Allah, ibadah secara pribadi dah oke. Walaupun masih ada kita temukan kasus yang tidak, tapi secara pribadi ketakwaan itu sudah terbentuk. Tinggal ketakwaan secara kolektif. Contoh seperti tadi, Bapak Ibu dipaksa kalau tidak mau, mau tak mau. Kenapa bisa begini? Karena kolektif sistem aturannya tidak Islam. Maka ini perlu juga istilah taubat, taubatan nasuha itu pribadi dan masyarakat juga negara. Bagaimana taubat nasuhanya? Kembali ke Islam. Pribadi lari kembali ke Islam, maka lahir pribadi bertakwa. Keluarga yang benar-benar menjadikan Islam sebagai barometer, maka lahir keluarga sakinah. Masyarakat negara yang kembali kepada Islam, mengamalkan Islam, maka lahirlah masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tidak ketemu kasus tadi. Yang ada di pendidikan gratis. Sejarah mencatat, Bu, Pak, di masa Umar bin Khattab, gaji guru TK itu dikasih 15 dinar. Dalam sirah itu diceritakan guru yang mengajarkan anak-anak itu setara dengan TPA lah, kayak TPA TK, itu digaji sebulan 15 dinar. 1 dinar tuh Bapak Ibu 4,25 gram emas kali 15. Emasnya emas 24. Berapa 1 gram emas sekarang? 680. Maka gaji guru TK di masa itu setara 43.350.000 rupiah per bulan. Guru TK nih. Siapa yang nanggung? Negara. Pendidikan tuh mahal, Pak. Kesehatan tuh biayanya mahal. Yang jadi persoalan bukan mahal murah, yang jadi persoalan siapa yang nanggung. Kalau dibebankan ke rakyat, inilah yang terjadi hari ini. Tapi kalau negara yang nanggung, insya Allah bisa. Cuma negara nanggung dari mana duitnya, Ustaz? Dari itu sumber daya alam. Hari ini kan tidak dikelola. Begitu. Begitu ya, Bu. Jadi BPJS itu kezoliman. Iya, saya paham, saya merasakan apa Ibu rasakan. Paham saya tuh. Kalau tidak masuk begini, ya. Itulah fakta hari ini. Itu bukti perlunya secara kolektif bertakwa. Ibu saja yang solehah tak cukup. Suami ibu yang soleh saja tak cukup. Anak-anak ibu soleh solehah tidak cukup. Ketika lingkungan tak soleh solehah, maka anak ibu dan suami akan terkikis lambat laun dengan lingkungan yang tak soleh solehah.
Itu tak dapat dipungkiri. Mungkin ibu kurung anak ibu 24 jam, tak mungkin. Maka perlu ciptakan keluarga yang soleh solehah, anak yang soleh solehah, lingkungan juga begitu. Di mana perannya? Sinilah pentingnya dakwah. Baik, terakhir ada. Sudah masuk Isya belum? Ada? Ya. Ya, Pak. Sekarang diberi pada Ustaz. Iman pada ini kan kredit dari awal ya kan. Sekarang karena terlanjur, kita kredit ke Jepang. Kan ada yang lunas, ada yang masih melanjutkan, kan? Nah, bagaimana solusinya Pak biar tenang pula hati kami ini Pak? Udah lunas. Kalau udah lunas sudahlah. Kalau Bapak udah lunas, menurut saya pertama banyak istighfar, bertaubat kita. Mau Bapak tinggalkan rumah tuh, dari Bapak tinggal kasih ke saya boleh. Kalau ada yang mau ninggalkan rumah, nih saya tak mau Ustadz, saya mau benar-benar bersih ini. Saya kasih ke Ustadz, saya terima. Tapi kalau udah lunas, pertama Bapak Ibu taubatan nasuha. Tapi setiap dosa itu Bapak Ibu tetap dicatat dosa, kan gitu. Maka disinilah pentingnya kita mengimbangi dengan amal soleh kita yang banyak, sehingga berharap nanti hitung-hitungan matematiknya pahala tobat dari dosa nih stop, sehingga dosanya stop. Kita berharap timbangan pahala kita yang berat daripada dosa. Maka kalau kali-kalinya begini lebih berat pahala dari dosa, insya Allah kita berkesempatan masuk di kapling surga. Gitu. Itu saya tidak menghukumi siapa-siapa Pak. Itu muhasabah kita masing-masing. Jadi jangan pulang dari ini kau kayaknya tempat kau masih di neraka, dan jangan tempat kayak gitu, tak boleh. Kenapa? Karena kita pun belum tahu nasib kita ini gimana. Cuma kalau udah selesai tadi tobatlah banyak. Mengimbangi dengan pahala itu apa yang paling efektif dan cepat? Dakwah Pak. Itu makanya inna nahnu nuhyil mauta, sungguhnya kami menghidupkan orang yang sudah mati, wa naktubu ma qaddamu, dan kami mencatat semua amal perbuatannya, wa atharohum, dan asar-asar. Apa makna asar? Amal soleh yang terus mengalir meski yang bersangkutan sudah tak hidup lagi. 3 kemungkinan: sedekah jariah, ilmu bermanfaat, anak yang soleh. Nah, dari 3 ini yang paling memungkinkan besar kita lakukan adalah yang kedua. Kalau sedekah jariah butuh harta, kalau anak yang soleh masih proses, maka yang kedua yang memungkinkan ilmu bermanfaat. Apa makna di sini? Dakwah. Ustaz, cukupkah dengan solat? Tak cukup Pak. Yakin? Saya pribadi masih ragu dengan solat. Solat kita tak khusyuk tak? Solatnya 5 menit atau 10 menit? Berapa menit sekali solat kita? 10 menit. Sehari semalam 5 kali 50 menit. Dikali misalkan berapa tahun? Kali 30 ketemu sebulan, kali 12 ketemu setahun, kali 30 lagi. Ya, di mana angka 30 ini ketemu? Di mana angka 30 ini ketemu? Itu kalau kita mati umur kita 60 tahun. Kalau kita mati umur 60 tahun Pak, itu ternyata waktu yang benar-benar kita gunakan untuk amal itu cuma 30 tahun. 30 tahun. Kenapa 30 tahun? 30 tahun itu dipotong masa prabalik 15 tahun, tinggal 45. Tidur kita 8 jam sehari semalam, sepertiga. Berarti sepertiga dari 45 tinggal 30. Bapak Ibu kalilah 30, 540.000.
Itu kalau 10 menit solatnya, ibadahnya, zikirnya. Bapak Ibu kalilah nanti 60. 1 jam itu 60 menit. Ya, 1 jam 60 menit dibagi 60. Sudah? Dibagi nanti sehari semalam 24 jam. Setahun 365 hari dibagi 365. Ternyata 1,02. Apa artinya? Waktu 30 tahun yang Bapak gunakan untuk sholat sejak balik sampai mati umur 60 dikurangi 15 tahun waktu tidur, itu cuma waktu setahun yang Bapak gunakan untuk sholat. 29 tahunnya kemana? Inilah perlu diisi dengan dakwah. 30 tahun Pak, sholat cuma setahun kita gunakan. 29 tahun ngapain? Isi dengan dakwah. Dakwah itu bukan ceramah. Salah kalau dakwah itu ceramah kayak gini. Dakwah itu mengajak orang ke yang ma'ruf, mencegah orang dari yang mungkar, sesuai kapasitas kemampuan kita. Bapak bisa ngajak anak istri, ajak. Bisa ngajak tetangga, ajak. Bisa ngajak saudara, ajak. Bisa ngajak teman, ajak. Ajak dia kepada Islam, cegah dia dari kemungkaran. Itulah dakwah. Kalau dia mengamalkan apa yang kita suruh, ketika dia mengamalkan apa yang kita cegah, terus dia mengamalkan, kita dapat pahala. Kalau orang yang kita suruh tadi menyampaikan ke yang lain, mengamalkan pula, dia dapat pahala. Bapak yang ngajarkan karena taubatnya dia, karena bapak dapat pahala juga. Terus menerus. Bapak sudah mati lama di dalam tanah, dikubur. Tapi apa yang Bapak sampaikan, nasihat yang Bapak sampaikan terus diamal orang. Setiap orang mengamalkan, terus dapat kiriman pahala di kuburan Bapak. Andaikan mati itu selama 1000 tahun, nanti kiamat dikakumulasikan saja Pak. Insya Allah dosa kita terputus, terhenti dengan meninggal, tapi pahala kita terus ngalir. Ini namanya wa'atharahum, athar. Itu dakwah. Baik, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Tadi terakhir, mohon maaf sebelum ditutup, ada bapak ini tanya tentang hukum tanah pertanian. Hukum tanah pertanian itu jelas ya Pak, tidak boleh disewa. Tapi yang boleh tanah itu disewa untuk bisnis. Punya tanah sehektar disewa orang untuk pasar kaget boleh. Disewa untuk buat ternak ikan boleh, disewa untuk kandang ayam boleh, tapi tak boleh untuk lahan pertanian. Hadisnya jelas, insyaallah. Baik, saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup majlis kita dengan baca umul Al-Quran dan tasbih kafaratul majlis. Ala hazin niyah kullu niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya kana abdu ya kana nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi hidayah taufiq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.